Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Nurhayani dengan NIM 22811100119. Saya dari jurusan Tadris Kimia. Nah, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai hakikat pendidikan pembebasan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Nah, materi yang akan kita jelaskan ini adalah mengenai hakikat pendidikan pembebasan. Nah, untuk materi ini akan dijelaskan dalam beberapa sub ya. Di sini bisa dilihat. Nah, kemudian berikutnya langsung menuju ke sub pembahasan yang pertama, yakni hakikat pendidikan pembebasan. Nah, pendidikan pembebasan itu kan terdiri dari dua kata, pendidikan dan pembebasan. Nah, untuk pendidikan itu sendiri merupakan suatu usaha sadar serta terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran yang dapat memberikan perubahan terkait dengan potensi diri setiap peserta didik. Juga usaha tersebut, usaha dalam mendewasakan itu bisa melalui pengajaran, pelatihan, proses dan cara mendidik. Itu adalah pengertian dari pendidikan. Berikutnya adalah pengertian pendidikan pembebasan. Nah, pengertian pendidikan pembebasan itu, sebelum menuju pada pengertian tersebut, kita harus tahu dulu pembebasan itu apa sih. Nah, di sini pembebasan itu secara etimologi berasal dari kata bebas ya. Jadi kata asalnya itu adalah bebas, yang berarti tidak terganggu, terhalang, dapat bergerak, kemudian dapat berbicara ataupun berbuat secara leluasa. Ibaratnya secara umumnya bahwa kebebasan itu berarti tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, dari tadi nih yang kita tahu kan tadi pengertian pendidikan itu apa, kemudian tadi juga sudah dipaparkan bahwa pembebasan itu apa gitu. Nah, pendidikan pembebasan itu apa sih? Yang jadi tanda tanya itu pendidikan pembebasan itu apa? Nah, pendidikan pembebasan itu adalah suatu proses sadar yang dilakukan manusia untuk dapat mendidik menjadi individu yang sadar pada sekelilingnya. Kemudian, dengan adanya sikap merdeka ataupun sikap bebas lah ibaratnya, seseorang itu akan mampu berkontribusi pada kehidupan yang sedang dijalaninya. Jadi, pendidikan pembebasan itu sebenarnya tidak terpatok pada satu hal saja gitu. Misalkan kita belajar matematika nih, kita belajar matematika itu bukan hanya belajar rumusnya aja gitu. Misalkan rumus, terus kita kerjain teori dan lain-lainnya gitu. Enggak gitu, tapi dengan matematika juga kita bisa kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti kan kita dalam perdagangan juga ada matematika, kemudian dalam pekerjaan kayak perbankan itu juga kan ada matematika. Nah, berikutnya bahwa pendidikan Islam juga diharapkan dapat menjadi pelopor pada praktek pembebasan dalam pendidikan. Hal itu juga sudah menjadi misi dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk misi beliau itu adalah untuk membebaskan kaum muslim itu dari penindasan dan ketidakadilan. Yang berikutnya, sub pembahasan yang kedua mengenai pendidikan pembebasan menurut Paulo Freire. Nah, ini adalah foto tokoh tersebut atau tokoh yang berpendapat mengenai pendidikan pembebasan. Beliau itu bernama Paulo Freire. Beliau adalah tokoh pendidikan yang dikenal kontroversial. Nah, Paulo Freire ini lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife, Brazil. Kemudian ini ada ayat yang menaruh perhatian besar mengenai pembebasan manusia gitu kan. Yakni Quran surat Al-A'raf ayat 157. Nah, pada kata ini nih yang harus digarisbawahi ini adalah yang memang garis besar mengenai pembebasan manusia gitu. Bahwa dalam Al-Quran pun ada gitu mengenai pendidikan pembebasan. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada konsep pendidikan pembebasan menurut Paulo Freire. Nah, konsep pendidikan pembebasan itu ada 3 ya, ada pandangan tentang ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Nah, untuk ontologi itu sendiri, menurut Paulo Freire itu bahwa fitrah sejati manusia itu adalah menjadi seorang pelaku atau subjek, bukan menjadi penderita. Jadi, ya sebagai pendidik itu ya kita belajar bukan
hanya buat menuruti aja gitu, tapi kita bisa mengeksplor lebih dalam lagi gitu, kita misalkan mengeluarkan ide-ide kita, itu bisa, maksudnya gitu. Jadi subjek itu bahwa peserta didik itu bisa menjadi seorang pelaku. Nah, kemudian ada pandangan tentang epistemologi. Epistemologi itu di mana suatu pengetahuan itu dapat dibangun dengan adanya praktek. Yang terakhir adalah pandangan tentang aksiologi, bahwa dalam aksiologi kesesuaian antara teori serta praktek menjadi kunci pendidikan. Jadi antara pendidikan itu harus ada teori, harus ada praktek, jadi harus seimbang. Berikutnya adalah ruang lingkup pendidikan pembebasan. Nah, untuk ruang lingkup pendidikan pembebasan itu ada 4 ya, ada tujuan pendidikan pembebasan, kemudian ada sekolah, pendidik, sama peserta didik. Berikutnya adalah model-model pendidikan pembebasan. Untuk model-model pendidikan pembebasan, itu yang pertama ada humanisasi. Nah, humanisasi itu apa? Humanisasi itu dalam artian memanusiakan manusia. Jadi di sini Paulo Freire itu memberikan atau menyatakan model pendidikan ini itu adalah untuk menentang proses pendidikan model bank atau gaya bank, dimana juga model pendidikan ini sesuai dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni Ki Hajar Dewantara juga kan beliau menginginkan tercapainya kodrat manusia yang sempurna melalui karakter jiwa manusia, yakni cipta, rasa, dan karsa. Mungkin kalian juga ya sebagai yang pernah mempelajari atau kisah Ki Hajar Dewantara pasti tidak akan asing dengan yang namanya cipta, rasa, dan karsa. Berikutnya juga ini ada firman Allah yang memang berkaitan dengan humanisasi, yakni mencintai sesama serta menjaga hubungan kebersamaan. Ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat berikutnya 10. Yang kedua nih, ada pendidikan hadap masalah. Nah, untuk pendidikan hadap masalah ini juga dilakukan atau termasuk ke dalam suatu model yang memang sama-sama untuk menentang model gaya bank, di mana pendidikan hadap masalah ini secara pandangan Islam yakni termasuk suatu adab pendidik serta peserta didik. Hubungan yang terjalin dengan baik dan keduanya dapat mencerminkan pendidikan yang lebih harmonis. Nah, ini adalah pendidikan model bank nih. Yang pertama kayak model bank itu kayak kalau guru mengetahui segala sesuatu, ya peserta didik tidak tahu apa-apa. Jadi guru berpikir, peserta didik dipikirkan. Guru bercerita, peserta didik mendengarkan. Jadi kan di sini gurunya yang sebagai pelaku, peserta didiknya sebagai objek. Harusnya jangan antara guru dan peserta didik, harusnya sama-sama sebagai subjek, sama-sama sebagai pelaku. Jadi saling balance. Kemudian yang ketiga ini adalah pendidikan konsientisasi. Jadi di sini model dialog atau konsientisasi secara efektif memuat bahwa dalam pendidikan harus dilakukan secara sadar. Jadi maksud dari penyadaran itu bahwa pendidik harus sadar pada orang atau sekelompok orang yang diajarkannya sebagai manusia yang dengan segala kelebihan dan kekurangan sehingga menimbulkan banyak perbedaan. Jadi pendidik itu harus sadar bahwa setiap peserta didik itu kan pasti orangnya berbeda-beda ya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ya sebenarnya pendidik itu harus mengerti gitu. Kemudian dengan model pendidikan konsientisasi ini termasuk model pendidikan dengan mengarahkan pendidik serta peserta didik untuk memiliki hubungan subjek-subjek dan bukan hubungan subjek-objek. Nah, begitu adalah materi yang saya paparkan mengenai hakikat pendidikan pembebasan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.